Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan yang terus memelihara hidup kita, sehingga kita boleh jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga, edisi Sabtu 7 Juni 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan setiamu yang terus teralami dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang begitu murah hati, yang terus menganugerahkan bagi kami berkat-berkat untuk kami nikmati. Bahkan kami boleh menikmati hari untuk dijalani dalam berkat-berkat Tuhan. Maka kami rindu lagi saat ini untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, menyaksikan tayangan ini, kami masing-masing akan diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus yang memberi kami hikmat dan menuntun kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Maka bersabdalah kiranya bagi kami Bapa, kami mendengarkan firman di dalam nama Yesus. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-8. Yesaya pasalnya yang ke-44 ayatnya yang ke-8 ditulis seperti ini. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah lain selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Itulah bacaan Alkitab dan tema renungan kita adalah kamulah saksi-saksiku. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, menjadi saksi bagi Tuhan bukanlah tugas yang mudah. Namun ini adalah panggilan mulia yang diberikan kepada setiap orang percaya. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Tuhan menegaskan kepada umat Israel bahwa mereka adalah saksi-saksinya yang terpilih. Mereka telah melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab untuk menyaksikan kebenaran tentang Allah yang hidup. Konteks sejarah menunjukkan bahwa bangsa Israel seringkali dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang menyembah berhala dan memiliki dewa-dewa palsu. Di tengah situasi seperti itu, Allah mengingatkan umatnya bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah lain yang dapat menandingi kuasa dan kemuliaannya. Umat Israel dipanggil untuk menjadi saksi akan kebenaran ini. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui kehidupan mereka yang mencerminkan iman kepada Allah yang sejati. Kesaksian umat Israel tidak didasarkan pada teori atau filosofi semata, melainkan pada pengalaman nyata akan campur tangan Allah dalam sejarah mereka. Mereka telah melihat bagaimana Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, membimbing mereka di padang gurun, dan memberikan mereka tanah perjanjian. Pengalaman-pengalaman inilah yang menjadi dasar kesaksian mereka yang kuat dan meyakinkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, panggilan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan juga berlaku bagi kita hari ini. Seperti halnya umat Israel yang dipilih menjadi saksinya, kita pun dipanggil untuk menyaksikan kebenaran tentang Allah yang hidup melalui Yesus Kristus. Kesaksian kita tidak hanya berupa perkataan, tetapi juga melalui cara hidup yang mencerminkan karakter Kristus dalam diri kita. Setiap orang percaya memiliki cerita unik tentang bagaimana Allah bekerja dalam hidupnya. Entah itu pengalaman pertobatan, jawaban doa, pertolongan di saat sulit, dan berbagai mujizat yang kita alami. Semuanya menjadi bahan kesaksian yang berharga. Kesaksian pribadi memiliki kekuatan yang luar biasa karena sulit untuk dibantah atau disangkal oleh orang lain. Mari kita berani tampil sebagai saksi-saksi Kristus di tengah dunia yang semakin jauh dari kebenaran. Dengan penuh kasih dan kebijaksanaan, kita dapat membagikan pengalaman iman kita kepada orang-orang di sekitar kita. Melalui kesaksian yang hidup dan otentik, banyak jiwa dapat dimenangkan bagi kerajaan Allah. Ingatlah bahwa kita adalah saksi-saksi yang dipilih dan diutus oleh Tuhan sendiri. Karena itu janganlah gentar dan janganlah takut. Amin. Mari berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami semua. Kami boleh diingatkan lagi bahwa kami ini dipanggil menjadi saksi-saksi Tuhan
dalam perjalanan hidup ini. Kami telah banyak merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Maka semuanya itu menjadi dasar bagi kami untuk menceritakan dan menyaksikan betapa Tuhan begitu mengasihi kami dan betapa kuasa Tuhan teramat dahsyat dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah kami tidak gentar dan tidak takut untuk memberitakan dan menyaksikan tentang Engkau Tuhan Allah, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bermohon dan berdoa. Engkau kiranya terus memberkati kehidupan ini. Memberkati kami dengan umur panjang, sehat dan kuat. Biarlah berkat-berkat daripadamu akan terus kami nikmati dalam kehidupan pribadi, keluarga kami. Kami boleh meraih menikmati berkat Tuhan melalui usaha, kerja, setiap aktivitas-aktivitas hidup kami. Segala yang kami rencanakan dan rindukan, biarlah dibuat berhasil oleh Tuhan. Sehingga kemana kaki melangkah hari ini, kesana juga berkat-berkat Tuhan dikirimkan. Terima kasih banyak Bapa, keberadaan hidup kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ini kami yang berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Demikian, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, bagikan video ini, dan yang ingin memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.